Halo semuanya, selamat datang di Tawa Games. Saya, Anis Delia, akan membagikan konten mengenai games di Indonesia yang ngakak dan menarik. Yang pastinya bermanfaat juga nih buat teman-teman apalagi pecinta games. Gak usah panjang lebar, mari kita mulai. Berbicara soal games di Indonesia mungkin bermacam dan variasi ya. Apalagi sekarang ABG ini udah gak zaman kalau nggak main Mobile Legends. Nah, yang pertama-tama yang akan aku bahas di sini juga tentang Mobile Legends nih teman-teman. Datang dari si Nana nih jahil banget ya. Orang-orang tuh pengen di-recall, kok dia malah nggak nge-recall, jadinya akhirnya mati semua deh. Ya ada saja ya tingkah si Nana ini sampai nginjek tai katanya teman-teman. Oke Google. Oke Google. Kalah anjing mana? Oke Google. Anjing ya, tuh. Nah, kalau yang kedua ini datang dari kejahilan temennya nih teman-teman. Kita punya temen kayak gini gimana sih? Di Mawang ini lagi main Mobile Legends, tapi temennya jahil banget nih, bilang oke Google, oke Google. Sampai-sampai si Google-nya pun keluar tuh. Wah, ini sih jadi merepotkan banget ya punya temen begini. Kalau ini sih si Aurora juga lagi iseng nih, lagi ngeluarin skill-skill kematiannya nih. Membunuh teman Hero Leslie. Dia tiba-tiba ngumpet nih ke rumputan untuk bersembunyi. Tiba-tiba si musuhnya ini nggak tahu kalau ada Aurora di situ. Akhirnya kena ulti Aurora juga deh. Nah. Di sini ada Babang Hero Loi ini yang lagi gabut kayaknya. Apa nih yang di sini yang ngefans banget sama Hero Loi? Bang Loi ini lagi iseng nih teman-teman kepada tim Zilong, menjadi korban pertama di dalam match ini. Dan ada korban berikutnya yaitu Hanabi yang menjadi korban sampai-sampai heran tidak habis pikir kenapa bisa pindah. Kedua kalinya Hanabi jadi korban lagi, sampai ketiga kalinya dia mulai sadar bahwa teman ini yang iseng kepadanya. Wah, Babang Loi ini ya ternyata iseng banget. Kalau Mimin sih suka Aurora ya, karena Mimin kan cewek gitu ya. Itu kan Aurora cantik gitu ya. Dan sama Babang Loi ini yang sama sih kayak Aurora, tapi Mimin lebih suka Aurora kayaknya deh. Karena Aurora itu Mimin banget gitu loh. Sama keisengannya sama kayak Aurora. Nah, kalau ini lagi berduel sama-sama sekarat nih teman-teman, Valentine dan juga Yin. Karena si Yin mati duluan, sampai bilang Lord itu bapakmu kah Valentine? Haha, ada-ada aja ya. Kalau udah kayak gini salah siapa? Salah Nana kah? Ranger yang meminta tolong Nana untuk membunuh Turtle, sampai pada akhirnya Nana membunuh Turtle. Malah si Geragan ngambek dan keluar. Nah, ada Hero Beatrix di sini yang sedang dikejar-kejar oleh Aldous sampai sekarat tuh teman-teman. Tiba-tiba muncul recall timnya Franco. Ini membuat kaget Beatrix sampai tidak jadi recall. Waduh, terkaget-kaget ya. Kalau ini sih beda dari yang lain ya teman-teman. Nama gengsnya aja Party with Slay Girls katanya teman-teman. Nah, jadi ini tuh berisi cewek-cewek random yang pecinta Mobile Legends. Semua menggunakan hero mega semua loh teman-teman. Yang menariknya lagi, dengan slogan-slogan yang aneh-aneh, mereka membranding dirinya dengan slogan-slogan itu. Ada-ada saja ya kelakuan lucu mereka ini. Emang boleh seslay girls itu? Wah, ngomong-ngomong soal skill, gak usah diraguin lagi deh. Mereka ini udah cukup terlatih kayaknya. Rame banget juga kelihatannya ya. Kalau Mimin sih belum tentu bisa nih main kayak gini. Ini mereka ini jago-jago banget ya mainnya. Sampai musuh pun diulti habis-habisan sama mereka. Pokoknya siap-siap deh dibantai habis-habisan kalau udah menyatu 4 orang cewek ini. Seperti slogannya tadi guys, siap menghancurkan musuh-musuh dan sebagainya katanya. Wah, Mimin juga pengen jago nih main Mobile Legends. Kira-kira ada yang mau gendong Mimin gak ya? Hehe. Malu nih sama geng Slay. Soalnya Mimin mau gabung tapi Mimin masih epic nih. Ya berharap sih ada yang ngegendong Mimin gitu ya. Hehehe. Tapi mereka kelihatan santai banget ya ngejalaninnya. Seolah gak ada beban gitu loh. Emang beda ya kalau udah jago nge-ulti musuh pun jadi tenang, gak usah terburu-buru kayak Mimin gemeteran kadang Mimin. Lihat aja aksi mereka bikin musuh habis dibantai oleh mereka. Perpaduan yang sempurna antara Butamep dan Goblok. Kalian pernah gak buta map dan gak fokus kayak si Mamang ini? Sampai salah ngejar musuh tuh si Mamang, waduh.
Kalau ini sih si Mamang kayaknya baru main Mobile Legends nih kayak Mimin. Soalnya ngira patung turret itu adalah musuhnya. Sampai dia ngirim pesan. Mennya nih, itu kan cuman patung aja. Waduh, mending belajar dulu deh Mamang kayak Mimin. Nanti baru deh kita mabar, Mang. Di sini ada Nona Nana nih. Ini lagi kesusahan buat keluar dari turret nih. Tiba-tiba si Harit yang baik hati ini datang untuk menolong. Ternyata Nana ini punya rencana nih buat ngerjain si Harit. Padahal dia masih memiliki flicker tuh. Tapi emang niatnya Jail mah Jail aja ya si Nana ini. Sampai akhirnya si Harit deh yang meninggoy kena turret. Gak takut, gue punya Tuhan. Melayanglah, melayanglah. Jatuh neneknya. Ya, ini nih. Maklumin wah, umur segitu emang lucu-lucu pala kau ini. Mana? Kita nggak takut ya selama kita punya Tuhan di sisi kita. Kita tidak takut pada apapun. Jadi Slenderman kakak, Apa itu? Disuruh tatap mata saya. Sejak dari Mobile Legends, kita beralih ke game random lainnya. Ya si Dede ini nih, yang dengan bangganya menyatakan dirinya tidak takut pada tokoh seram pada game tersebut. Dengan beraninya berbicara, kita punya Tuhan katanya di samping kita. Wah, berani banget si Dede ini ya. Bakal apa yang terjadi nih guys? Hasilnya di luar Nurul. Akhirnya, pada segmen terakhir setannya muncul. Kok dia malah teriak kaget? Katanya nggak takut. Gimana sih si Dede ini? Ada-ada aja ya Dede lucu ini. Kalian suka kagetan gini nggak guys? Kayak Dede kecil ini. Aku sih enggak. Oke, alright. Roti pakai keju, pakai daging, pakai telur, pakai acar, pakai jamur, pakai tomat, pakai bawang, lalu dilapisi roti lagi, dipanggang. Jadi lapar guys ya. Nah, kalau ini juga tentang streamer nih, namanya Kawinda. Lihat Kawinda lagi memperagakan ya, di situ lagi tutor memasak roti panggang dengan segala macam toppingnya. Kelihatannya enak banget ya, berbagai macam topping disatukan. Aduh, Mimin juga jadi ikutan lapar nih. Awalnya semua baik-baik aja ya kan, seperti mau masak aja kayak biasanya. Tapi yang jadi bikin Kawinda kaget adalah pas pemanggangnya ditutup, tiba-tiba si pemanggangnya jadi meledak. Sontak bikin Kawinda jadi kaget nih, gak jadi lapar nih kayaknya Kawinda. Mimin juga jadi ikutan gak jadi lapar deh. Ada aja nih Kawinda ya. Kita gak usah ke sana. Di situ ada skibidi, skibidu, skubidu-bidu, oke? Ah, ke sini. Jangan ke sini, guys. Bukan ini jalannya, oke? Kita ke sini, teman-teman. Bener gak sih? Tunggu. Gua ragu. Gua mulai ragu, teman-teman. Kita udah ke sini. Benar, guys, benar. Jalannya benar yang ini. Benar, maaf. Maaf karena telah meragukan teman-teman yang sedang menonton. Oke, satu. Kayaknya masih tentang kaget-kagetan nih. Terus satu ini juga kaget nih kayaknya. Awalnya streamer ini membuat tentang tutorial jalan yang benar dalam game itu. Dia merasa ragu dengan jalan yang dia pilih, sampai akhirnya memutuskan memilih jalan yang ada pintunya. Bisa gitu ya. Lalu dia membuka peta untuk melihat jalan mana yang harus dilalui nih katanya. Akhirnya ketemu jalan tengah yang harus dia lalui. Lalu kemudian dia jalan, awalnya sih biasa aja. Sampai buka pintu, di dalamnya dia dikagetin oleh sosok setan. Wah, serem banget. Ini sih kaget juga Mimin. Bro, get out of here. Oh, where did it go? Waduh, ini juga bikin Mimin pusing sih. Si Mamang ini lagi nembak icon kepala, tapi dia kebingungan. Tiba icon kepalanya hilang, gak tahu kemana. Kalau ini sih beda banget ya dari game lainnya. Si kucing nih ngasih sesuatu ke majikannya. Yang pertama dia ngasih daging zombie gitu loh teman-teman sama majikannya. Tapi majikannya malah ngebuangnya ke dalam lapak.
Tanpa menyerah, si kucing yang kedua kali membawa laba-laba. Tapi majikannya pun masih nggak nerima. Akhirnya dia ngebuang juga ke si laba-laba itu. Akhirnya si kucing ini kesal. Dia malah bawa bom. Eits, sekarang kita beralih ke PUBG yuk. Neng ini lagi nembakin musuhnya nih di depan. Tiba musuhnya loncat ke belakang badan dia nih dari atas. Si Neng ini pura-pura nggak tahu aja sih. Tapi kok musuhnya nggak nembak si Neng ya? Si Neng yang ngebom nih, bomnya jadi mantul ke belakang. Akhirnya dia deh yang mati. Wah, dada aja. Nah, kalau PUBG 1 ini ada mamang-mamang nih. Mamang-mamangnya naik kuda. Tiba-tiba si mamang ini berhenti di salah satu rumah nih. Dia ngerasa nemu harta karun banyak banget di situ, medkit sama minuman-minuman. Akhirnya si mamang masuk deh. Tapi dia malah nembakin pintunya sama pistol esnya. Susah keluar deh masih mamang ini. Coba berusaha keluar dengan ngebom, tapi ternyata ada musuhnya di luar yang mau ngebomin dia. Tapi karena dia cukup pintar, dia mencoba cari jalan keluar nih, menghindari bom yang dilemparin musuhnya. Mamang hampir terbakar tuh, kesian banget. Mana zona udah deket. Akhirnya mamang mikir deh cara keluar gimana. Mamang nggak tahu kalau di situ ada tombol buat keluar pintu. Bisa keluar deh. Keluar si mamang langsung nembak tuh musuh yang ngebomin dia. Ketika si musuhnya berubah jadi sambil lari-lari, mamang kejar tanpa berhenti. Nggak aku kasih ampun kau ya. Akhirnya musuhnya mati di tangan mamang. Wah, hebat ya. Juga masih tentang si mamang nih. Ini bikin ngakak. Si mamang tuh pura-pura nggak tahu dan musuhnya tuh kayak pura-pura nggak nembak mamang gitu. Si mamang tuh ada ide nih. Karena mamang suka mikirin hal-hal ide yang di luar nuro gitu. Tiba-tiba dia pergi keluar nih buat naik ke atas dengan cara berselancar. Hebat banget sih mama. Dia turun di atas. Ternyata itu udah rencana dari teman-teman musuhnya. Pas dia mau nembak, di belakangnya ada musuhnya. Akhirnya si mamang ditembak mati deh. Kalau ini tentang Babang Remon nih, seru banget ya Babang Remon ngehalangin papan itu. Ya orang lain gak bisa lewat. Kalian di posisi Remon, kalian bakal begitu juga gak sih? Ya si Remon ini menang deh, yang lainnya malah kalah. Bisa aja ya. Taruh di keran. Gak bisa, malah jatuh. Gak bisa. Bayinya ya dicuci gimana? Banyak mau. Nih cuci sendiri. Aku udah klik kiri cuy. Oh alah. Alah digituin sini lu. Ngapain lu lesehan? Ngambek. Ih. Jangan ngambek-ngambek kau, jelek muka kau kalau ngambek. Serem kali. Nah, taruh dulu di sini bayinya, habis itu kita ngapain kejang-kejang nih bayi? Diam lu, anteng sih. Kan kok taruh di meja makan aja nih biar gusok kelayapan. Terus ini taruh di tong sampah dong. Kenapa tiba-tiba Nak, jangan genjutsu mama, Nak. 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 Nah, mama cuman mau ngemakein. Aku mau ganti popok je. Nah, jangan ulti mama, nah. Nah, mama masuk ke backroom, nah. Gimana, nak? Tawa bayi lu, nah. Gimana? Nah, kalau ini tentang streamer nih guys. Namanya Babang Kobo Kanairu. Biasanya kepanjangannya dipanggil sama gamers. Nah, si Babang ini lagi mainin game Smarter Simulator nih. Di game tersebut, ia mencoba menjadi seorang ibu dan merawat anak dajjal katanya guys. Kok bisa disebut anak dajjal sih? Karena kata Babang Kobo, anak tersebut tuh banyak maunya. Lalu Babang Kobo merawatnya dengan asal-asalan. Ia memasukkan anaknya ke dalam wastafel. Oh my god. Lalu tiba-tiba anak tersebut hilang dan sudah ada di lantai. Setelah itu anaknya pun memasang muka marah. Ih, mengerikan bukan? Kok bayi bisa marah ya? Nah, tapi ada hal yang lucu lagi nih. Babang Kobo tiba-tiba dibawa ke isekai yang seakan-akan itu adalah pembalasan dendam dari sang anak bayi tersebut. Padahal sebetulnya kejadian itu adalah bug aja di dalam game. Wah, seolah ini adalah pembalasan dendam dari anaknya. Jadi apapun yang kita lakukan itu biasanya dapat karma guys. Makanya berlaku yang baik-baik ya. Menurut kalian ini bayinya ajaib atau memang salah teknis aja nih?
Oh ini gak kalah menarik sama Babang Kobo tadi loh. Kuan anak ini, dia membawa mic dan menaruh di pantat ayahnya. Dia mendapatkan timing yang pas nih. Ayahnya kentut saat tertidur dan kaget karena suara kentutnya sendiri. Kalian pernah nyoba nggak? Wah, si Neng ini menyelesaikan rintangan dengan cara melompat-lompat dan menduduki buah maupun manusia. Semakin lama badannya semakin membesar. Jika kalian mau badan besar, silahkan dicoba ya. Untuk yang pengen besar aja, kalau badannya udah besar kayak Mimin, nanti tambah besar deh. Mimin nggak bisa jalan nanti. Gak ada yang mau lagi nanti pacaran sama Mimin. Hehehe. Kalau video game satu ini bikin kita geleng-geleng sih guys, termasuk Mimin sih. Yang pertama, seorang mencoba berpikir keras loh bagaimana menyelesaikan rintangan tersebut. Berusaha keras, tetapi tetap gagal. Ah, kasihan sekali ya. Jadi sedih deh liatnya. Tapi di video kedua ternyata hebat banget ya. Nggak perlu susah-susah mikir, ternyata berhasil. Wah, ini sih keren banget. Kalian tipe yang mana nih? Teman-teman, segitu aja ya. Mimin pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Mohon maaf ya kalau ada salah. Dadah.